kesantunan, akhlak mulia, kejujuran, kepribadian yang baik memang sangat dibutuhkan oleh rakyat sekarang ini ada pada pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Kembali saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah berita menarik yang akan langsung saya bacakan sebelum kita bahas lebih jauh. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Khawatir perilaku kekuasaan menyimpang, Soekarnois putuskan dukung Anies Baswedan jadi presiden. 2. Santun, cerdas, dan sabar." Berita ini hari Selasa 17 Januari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Soekarnois yang juga ex-presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Yusuf Blegur belak-belakan berseberangan dengan kubu Megawati CS yang kerap diklaim sebagai pengikut setia ajaran Soekarno. Bukannya tanpa alasan, Blegur melihat saat ini ada kecenderungan rusaknya penyelenggaraan negara oleh penguasa yang menurutnya berasal dari lingkaran yang selama ini disebut Soekarnois. Ada kecenderungan selama ini banyak distorsi penyelenggaraan negara yang saat ini banyak dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang notabene berasal dari katakanlah kelompok nasionalis, Marhainis, dan Soekarnois, ujar pria yang kerap disapa Blegur saat bincang di kanal YouTube Refli Harun, dikutip Senin 16 Januari 23. Boleh jadi kekacauan bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini disebabkan perilaku kekuasaan yang menyimpang itu, tambahnya. Karenanya, imbas dari kekhawatiran adanya kerusakan oleh penguasa yang juga menurut Blegur diisi oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Soekarnois, dalam hal ini salah satunya PDIP sebagai partai penguasa, maka Blegur dan rekan-rekannya yang juga bentuk relawan menjatuhkan pilihan ke sosok yang dianggap sebagai kebalikan dari kerusakan yang tadi disinggung. Dalam hal ini, Blegur belak-belakan mendukung Anies Baswedan, sosok yang dinarasikan sangat berseberangan dengan PDIP. Saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis bukan pada figur, tapi pada situasi politik kekinian. Juga di mana banyak distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Banyak sekali pemimpin yang tidak berintegritas, tidak satunya kata dalam perbuatan. Dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan dan materi, bukan sebagai pengemban amanah rakyat. Itu jadi persoalan jelasnya. Kita melihat figur Anies adalah figur yang bisa jadi antitesis atau pembaharu bahwa ada kepemimpinan Pak Anies yang menarik. Pertama, soal kuat intelektual dan ideologis. Kemudian persoalan behavior, bagaimana dia mengedepankan politik akhlak, kesantunan, kecerdasan, kesabaran. Nah, itu penting jelasnya. Blegur yakin Anies bisa bicara lebih saat kontestasi Pilpres 2004 dimulai dan berharap ex-gubernur DKI Jakarta tersebut bisa jadi presiden. Ia menyebut bahwa Anies adalah pemimpin yang dibutuhkan saat ini untuk bangsa Indonesia. Insya Allah, dengan situasi kondisi negara yang sudah sangat distortif, bahkan diambang kehancuran, Anies ini adalah figur yang buat bangsa to be or not to be. Jadi, kalau buat bangsa Indonesia, kalau ingin selamat dan ingin melihat eksistensi NKRI ke depan, figur pemimpin yang tepat, amanah, dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat, maka Anies jawabannya.
Blegur mengaku bahwa pilihannya untuk tidak ikut dalam arus Megawati dan PDIP didasarkan pada kepeduliannya pada kondisi bangsa. Justru dengan pilihan politik saya yang seperti ini yang lebih banyak katakanlah figur pemimpin di luar Soekarnois dan PDIP. Ya, saya pikir itu yang terbaik juga buat bangsa, ujarnya. Jadi sahabat BN, apa yang disampaikan oleh Blegur ini memang kelihatannya seperti menyahuti keinginan rakyat untuk perubahan ke depan. Kesantunan, akhlak mulia, kejujuran, kepribadian yang baik memang sangat dibutuhkan oleh rakyat sekarang ini ada pada pemimpin. Sehingga dengan demikian dia punya niat baik untuk bangsa dan negara. Punya niat baik untuk masa depan bangsanya, masa depan generasinya. Bukan hanya punya niat untuk bagaimana dia tetap berjabatan, bagaimana dia dapat menimba kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara memegang jabatan, menduduki kedudukan yang penting di pemerintahan. Jadi sahabat BN, kelihatannya sekarang satu demi satu yang selama ini mungkin lupa dia akan kondisi bangsanya, sekarang tampaknya telah mulai tersadar, telah mau berubah seperti Blegur ini. Dan sesungguhnya yakinlah bahwa bangsa ini ke depan akan lebih baik. Bangsa ini ke depan akan dibimbing oleh Yang Maha Kuasa ke jalan yang lebih baik. Sahabat BN, tidak ada jalan lain untuk bisa bangsa ini berubah kepada yang lebih baik lain dari kita mengharapkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Dan bimbingan Yang Maha Kuasa itu akan datang di saat-saat memang bangsa ini membutuhkan, rakyat ini membutuhkannya. Dan sekarang telah tampak dengan munculnya satu persatu yang membawa pengaruh sangat besar terhadap perubahan pola pikir anak-anak bangsa ini. Jadi dia mengatakan, Blegur ini mengatakan bahwa antitesis yang dimaksudkan untuk Anies Baswedan itu bukan dalam artian antitesis akan menyetop seluruh apa yang telah dikerjakan oleh pendahulunya, bukan itu. Tetapi lebih kepada figur untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kalau kita melihat, Anies pun mengatakan demikian juga. Akan melanjutkan apa yang baik dari pendahulunya, akan melakukan perubahan-perubahan terhadap yang mungkin kurang baik, dan tentu akan menciptakan yang baru yang belum ada. Dan ini sangat baik untuk bangsa ke depan sebagai sebuah bangsa yang demokrasi, sebagai sebuah negara republik, bukan negara kerajaan. Anies pun nanti selama 5 tahun atau 10 tahun harus berpikir bahwa apa yang dikerjakan ini perlu dilanjutkan oleh yang menggantikannya. Dengan cara tidak harus orang dia, tetapi memang karena rakyat butuh dengan apa yang dilakukannya. Kalau rakyat butuh dengan apa yang dilakukan seorang pemimpin, maka ke depan yang menggantikannya akan melanjutkannya. Tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu orang-orang dekat dia, tidak perlu kroni dia. Karena itu kebutuhan rakyat. Apa yang baik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, walaupun antitesa dari Presiden Soeharto yang memimpin bangsa ini, tapi tetap dilanjutkan. Contoh, pembangunan jalan.
jalan lintas Sumatera itu dibangun oleh Soeharto. Apakah antitesa dari Soeharto yang memegang tampuk pimpinan di negara ini memporak-porandakan jalan itu? Tidak. Apakah antitesa dari Soeharto tidak lagi membangun jalan sesudah Soeharto bangun jalan? Tidak. Malah ditingkatkan kepada yang lebih lagi dari itu. Contoh, kita tahu Jokowi adalah antitesa dari Soeharto. Tetapi Jokowi sekarang malah meningkatkan pembangunan jalan dari jalan raya biasa kepada jalan tol. Tidak ada Jokowi menyetop jalan. Tidak ada. Kalau di stop, rakyat keribut. Karena ini kebutuhan rakyat. Makanya siapapun yang memimpin jangan takut programnya akan di stop, akan dibumi-hanguskan pula oleh penggantinya nanti. Kalau dia memang membuat program itu berdasarkan keinginan rakyat, bukan keinginan pribadinya. Kalau keinginan pribadinya memang dia akan ketakutan itu. Besok kalau saya lagi duduk atau tidak orang saya yang menggantikan saya, ini tidak akan dijalankannya lagi. Kenapa? Karena ini kan keinginan saya, bukan keinginan rakyat saya. Sahabat BN, semoga apa yang dilakukan oleh Blegur ini membuka mata, telinga, dan pemikiran bangsa ini ke depan untuk benar-benar memperjuangkan perubahan bangsa ini ke depan kepada yang lebih baik. Dan perjuangan itu tampaknya memang untuk sekarang ini adanya pada Anies. Sebab apa? Sebab Anies lah satu-satunya kalau kita perhatikan yang merupakan tokoh perubahan dari tokoh-tokoh yang muncul saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.